Hai, perkenalkan nama saya Lasmariana Baban dengan NIM 22010064. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis transient response. Transient response. Respon transient menggambarkan karakteristik output terhadap input dalam dominan waktu dari keadaan awal ke keadaan akhir. Karakteristik sistem kontrol biasanya dilihat dari respon transientnya. Hal ini karena sistem dengan penyimpanan energi tidak dapat merespon secara instan dan selalu menunjukkan respon transient ketika satu input atau gangguan diterapkan pada sistem. Input standar seperti fungsi impuls, step, ramp, atau sinusoidal biasanya digunakan untuk menganalisis sistem kontrol. Input paling umum digunakan adalah unit step, karena unit ini dapat memberikan informasi tentang karakteristik transient dan kondisi tunak dari sistem. Umumnya, setiap kali sistem diaktifkan, fitur stepping juga diaktifkan. Respon transient dari sistem adalah inverse transformasi lapis dari output CS, yaitu CT atau CT sama dengan lambda kuadrat minus 1 CS. Yang kedua itu sistem orde pertama. Sistem orde pertama ialah suatu sistem yang memiliki fungsi alih dengan pangkat tertinggi pada persamaan karakteristiknya sebesar 1 atau orde 1. Bentuk umum fungsi alih sistem orde pertama dengan T adalah konstanta waktu, ialah CS per RS sama dengan K per T per S tambah 1 per T. Lalu sistem orde kedua. Sistem orde kedua ini ialah suatu sistem yang memiliki fungsi alih dengan pangkat tertinggi pada persamaan karakteristiknya sebesar 2 atau orde 2. Bentuk umum fungsi alih sistem orde dengan zeta ini merupakan koefisien redaman atau damping ratio, dan Wn adalah frekuensi natural, ialah CS per Rs sama dengan W2N per S pangkat 2 tambah 2 zeta Wn S tambah W2N. Lalu di sini saya akan menguji coba contoh yang dimana contohnya ini diketahui suatu sistem orde kedua dengan Wn sama dengan 5 R rad per S dan zeta sama dengan 0,4, maka dapatkanlah fungsi alih sistem orde kedua tersebut dengan program MATLAB. Baik, di sini saya akan langsung menguji coba program pada gambar ini menggunakan MATLAB. Baik, di sini saya sudah memasukkan programnya, yang dimana Wn-nya itu tadi sama dengan 5, damping rationya itu sama dengan 0,4. Lalu kita akan membuat fungsi alih orde 2 dengan fungsi orde 2. Kita menggunakan num 0 dan den sama dengan orde 2 buka kurung Wn damping ratio, lalu kita masukkan perintah num 0 masih bernilai num sama dengan Wn pangkat 2 dikali num 0. Lalu di sini kita langsung run saja untuk melihat berapa hasil dari program yang sudah kita buat. Baik, bisa teman-teman lihat hasil dari program yang telah kita buat ini, yang dimana damping rationya itu sama dengan 0 dan num per dennya itu sama dengan 25 per S pangkat 2 ditambah 25. Lalu kita bisa lihat di hasil daripada workspace-nya itu yang dimana
ANS-nya itu 4, damping rasionya itu 0, dennya itu 1,0,25, numnya itu 25, num nolnya itu 1, WN-nya itu 5. Nah, di sini masuk kepada materinya lagi. Baik, bisa teman-teman lihat tadi hasil dari yang telah saya uji coba dan hasil daripada contoh ini hasilnya sama. Lalu definisi verifikasi transient respon. Biasanya karakteristik operasi sistem kontrol ditentukan berdasarkan respon transient terhadap input unit step karena mudah dibangkitkan dan cukup bertenaga. Jika respon unit input step diketahui, maka secara matematis mungkin untuk menghitung respon untuk input apapun. Respons transient sistem terhadap input unit step tergantung pada kondisi awal. Untuk kenyamanan membandingkan respons transient dari sistem yang berbeda adalah umum untuk menggunakan kondisi awal standar bahwa sistem awalnya diam, dengan output dan turunannya selalu diam sama dengan 0. Karakteristik respon dari beberapa sistem kemudian dapat dengan mudah dibandingkan. Respon transient dari sistem respon transient dari sistem kontrol praktis sering menunjukkan osilasi redaman sebelum kondisi tuna tercapai. Berikut merupakan karakteristik respon transient dari satu sistem yang perlu diperhatikan, yaitu ada delay time. Delay time itu waktu yang diperlukan respon untuk mencapai setengah nilai akhir pada saat pertama kali. Lalu ada race time. Race time itu waktu yang dibutuhkan respon untuk naik dari 100% menjadi 90%, 5% menjadi 95%, atau 0% hingga 100% dari nilai akhirnya. Untuk sistem kedua, underdamped, waktu naik 0 hingga 100 biasanya digunakan. Untuk sistem overdamped, waktu naik 10 hingga 90 biasanya digunakan. Lalu ada peak time. Peak time ini waktu yang dibutuhkan respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Lalu ada maksimum overshoot. Maksimum overshoot nilai puncak maksimum dari kurva respon yang diukur dari 1 jika nilai kondisi tuna akhir dari respon berbeda dari 1. Maka umum untuk menggunakan persen overshoot maksimum. Besaran overshoot maksimum atau persen secara langsung menunjukkan stabilitas relatif sistem. Lalu ada salting time. Salting time itu untuk waktu yang dibutuhkan kurva respon untuk mencapai dan tetap berada dalam kisaran nilai akhir ukuran yang ditentukan oleh percentage absolute dari nilai akhir, atau biasanya 2% atau 5%. Salting time itu berhubungan dengan konstanta waktu terbesar dari sistem kendali. Kriteria persentase kesalahan mana yang akan digunakan dapat ditentukan dari tujuan desain sistem yang bersangkutan. Verifikasi dominan waktu tersebut cukup penting karena sebagian besar sistem kontrol adalah sistem dominan waktu. Sistem tersebut harus menunjukkan respon waktu yang dapat diterima. Hal ini berarti bahwa sistem kontrol harus dimodifikasi sampai respon transient memuaskan. Bisa teman-teman lihat ini ada gambar kurvanya.
Baik, selanjutnya itu ada plotting transit respon dengan MATLAB yang dimana pertama itu unit state respon, lalu plot step respon dengan step. Di sini ada programnya, lalu ada grafiknya. Langsung saja kita uji coba menggunakan MATLAB untuk melihat hasil daripada programnya dan grafiknya. Baik, di sini saya sudah memasukkan programnya yang dimana nomnya itu 25 dan yaitu 1425. Lalu kita run. Baik, bisa teman-teman lihat ini grafiknya yang dimana amplitudenya itu 1.4, 1.2, 1, 0.8, 0.6, 0.4, 0.2 hingga 0. Grafiknya itu dari 0 lalu naik ke 1.2 lalu turun sehingga ke 1 lalu dia datar. Lalu hasil dari workspace-nya itu dan-nya itu 1425 lalu num-nya itu 25. Selanjutnya itu ada plot lebih dari satu step respon yang dimana ini programnya langsung saja kita coba menggunakan MATLAB. Baik, di sini saya sudah memasukkan programnya yang mana nilai A-nya itu minus 1, titik 2, 6, titik 5, 0. Nilai B-nya itu sama dengan 1, 1, titik 2, 1, 0, C-nya itu 1, 0, titik 2, 1, 0, 1, 0, 1. Nilai D-nya itu 00.200, stepnya itu A, B, C, D. Lalu langsung saja kita run untuk melihat hasil dari workspace. Ini bisa teman-teman lihat, ini ada grafiknya. Lalu hasil dari workspace-nya itu A-nya itu minus 1, minus 1, titik 26, titik 5, 000, 0. Lalu nilai B-nya itu 1,1.210, lalu C-nya itu 1,0.201, D-nya itu 0,0.200. Jadi mana A-nya itu 2 kali 2, lalu minus 1, 0,006.500, 1.000, lalu 0. Baik, selanjutnya itu ada yang C itu plot step respon pada rentang waktu dengan plot, di mana ini ada programnya, lalu ini ada grafiknya. Saja kita uji coba menggunakan MATLAB. Baik, di sini saya sudah memasukkan programnya. Lalu nilai num-nya itu 25 dan itu nilainya itu 1425, T-nya itu sama dengan 0.2, 0, titik 01, titik 23. Lalu kita run. Baik, bisa teman-teman lihat ini ada hasil daripada grafiknya yang dimana outputnya itu dari 1.5, 1, 0.5, 0. Lalu T-nya itu atau detiknya itu ada dari 0 hingga ke 3. Yang dimana grafiknya itu naik ke 1, lalu turun, lalu bisa teman-teman lihat hasil dari workspace-nya itu dan-nya itu 1,4,25, num-nya itu 25, T-nya itu 1 kali 301, lalu X-nya itu tidak ada, Y-nya itu 301 dikali 1. Baik, selanjutnya itu yang kedua itu ada unit impulse respon yang mana ini ada programnya, lalu ini ada grafiknya. Oke, langsung saja kita uji coba program ini, lalu kita run apakah hasil daripada program dari grafik ini sama seperti yang saya uji coba. Dan di sini saya sudah masukkan
programnya, yang dimana nilai num-nya itu 1, nilai dan-nya itu sama dengan 1, 0,21. Lalu kita run. Baik, di sini ada hasil daripada grafiknya. Mau kita lihat. Baik, di sini hasil dari grafiknya tadi sama, yaitu unit impuls respon dari GS dengan 1 per S pangkat 2 tambah 0,2 S tambah 1. Grafiknya sama, bisa teman-teman lihat. Amplitudonya itu dari 1, lalu 0,5, lalu 0, lalu minus 0,5, lalu 0. Lalu bisa teman-teman lihat hasil dari workspace-nya itu nilai dan-nya itu 1,0,2000,1, num-nya itu nilainya 1. Lalu selanjutnya itu ada unit RAM respon, ini ada programnya, bisa teman-teman lihat. Lalu ini ada grafiknya. Langsung saja kita uji coba programnya, lalu kita jalan programnya, lalu kita akan menghasilkan grafik seperti ini. Langsung saja kita uji coba menggunakan MATLAB. Baik, di sini saya sudah memasukkan grafiknya, memasukkan programnya, lalu yang dimana nilai num-nya itu 21, nilai dan-nya itu 1110, lalu untuk titik waktunya itu nilainya itu T sama dengan 0,20,1,210. Lalu plot dengan stepnya itu C sama dengan step num, den, T. Langsung saja kita run untuk melihat hasil daripada grafik dan workspace-nya. Baik, bisa teman-teman lihat ini hasil daripada grafiknya. Baik, hasil dari grafiknya itu input dan outputnya itu dari 12, 10, 8, 6, 4, 2, hingga 0. Lalu detiknya itu dari 0 hingga sampai 10. Grafiknya itu menuju naik ke angka 10. Bisa teman-teman lihat ini kurvanya. Lalu ini hasil dari workspace-nya itu nilai C-nya itu di 101 dikalikan dengan 1, lalu D-nya itu 1,1,1,0, num-nya itu 2,1, T-nya itu 1 dikali 101. Lalu selanjutnya itu plot 2D dan 3D pada transient respon. Baik, selanjutnya itu ada plot 2D dan 3D pada transient respon. Di mana ini ada programnya. Lalu ini ada kurva atau grafiknya. Lalu ini ada grafik 2 dimensi plot kurva unit step-nya. Lalu ini ada grafik 3 dimensi kurva unit step response. Langsung saja kita uji coba menggunakan MATLAB. Di sini saya sudah memasukkan programnya, lalu saya tadi sudah merankannya, yang dimana hasil daripada program ini ada 2 dimensi plot kurva unit step responnya,
Ini responsnya itu ada nilainya itu 2, 1,5, 1, 0,5, 0. Lalu detiknya itu ada 0, 2, 4, 6, 8, 10. Lalu ini gambarnya, gambar kurvanya. Lalu 3 dimensi plot kurva unit stepnya responsnya itu nilainya itu ada 2, 1, 0, 1. Lalu ini ada simbolnya, lalu ada TC-nya. Lalu bisa teman-teman lihat di sini hasil dari workspace-nya itu den 1.2.1 2. Hasil den-nya itu 1,2,1, n-nya itu 6, num-nya 1, t-nya itu 1 kali 51, x-nya itu simbol yaitu y-nya itu 5 kali 6, zeta-nya itu bisa teman-teman lihat hasilnya itu 0,0,0,0,0,4,000, lalu uh, 0,0,600, lalu koma, lalu 0, lalu titik 000, lalu 1. Baik, selanjutnya itu mendapatkan verifikasi waktu transient respon dengan MATLAB. Dengan software MATLAB, verifikasi waktu transient respon seperti reset time, peak time, maximum overshoot, dan cycling time bisa didapatkan dengan mudah. Misalnya satu fungsi A yaitu CS per RS sama dengan 25 per S pangkat 2 tambah 6S sama 25. Untuk mendapatkan verifikasi waktu transient respon dengan end file ini bisa teman-teman, ini ada programnya, lalu ini ada hasil daripada grafik pada program tersebut. Langsung saja kita uji coba programnya menggunakan MATLAB. Di sini saya sudah memasukkan programnya, yang mana nilai num-nya itu 25, d-nya itu 1, 625, t-nya itu 0,2, 0,005,25. Lalu langsung saja kita run untuk melihat grafik dan hasil daripada workspace-nya. Baik, bisa teman-teman lihat hasil dari reset time-nya itu sama dengan 0,5550, peak time-nya itu 0,7850, max overshoot-nya itu 0,0948, settling time-nya itu 1,1850. Lalu di sini ada grafik step response-nya, yang dimana dia naik lalu ke 1, lalu turun, lalu datar hingga ke 1. Lalu bisa teman-teman lihat ini hasil dari workspace-nya itu, den-nya itu 1,6,25, lalu max overshoot-nya itu 0,0948, num-nya itu 25, peak time-nya itu 0,7850, R-nya itu 1,12, reset time-nya itu 0,5550, S-nya itu 238, setting time-nya itu 1,1850, T-nya itu 1 kali 101, lalu TP-nya itu 158, X-nya itu ada kosong, Y-nya itu 101 dikali 1, Y max-nya itu 1,0948. Selanjutnya itu mendapatkan verifikasi waktu transit respon dari simulink. Fungsi alih tersebut dibuat dalam simulink seperti berikut. Ada step, lalu dibutuhkan ke transfer FCN, yang dimana nilainya itu 25 per S pangkat 2 ditambah 6S tambah 25, lalu dihubungkan ke scope untuk menghasilkan grafis seperti ini. Lalu untuk mendapatkan verifikasi waktu transit respon rest time, peak time, maximum overshoot, dan settling time, maka perlu menambahkan blok diagram tambahan yaitu block to workspace dan clock seperti berikut. Step dihubungkan ke transfer X.
Cn yang dimana nilainya tadi 25 per S pangkat 2 ditambah 6S tambah 25 lalu dihubungkan ke scope lalu dihubungkan ke out simul atau to workspace. Kemudian ubah pengaturan pada blok to workspace dan to workspace 1 seperti berikut ini. Bisa teman-teman lihat ini ada cara pengubahan pengaturan blok ke workspace 1. Kemudian kita disuruh merankan diagram blok simulink tersebut untuk mendapatkan verifikasi waktu, transit, response, freeze time, peak time, maximum overshoot, dan salting time, maka masukkanlah perintah step info atau out data, out time pada command window MATLAB sehingga didapatkan. Bisa teman-teman lihat ini hasil dari command window-nya, lalu ini hasil dari workspace-nya. Steady start error merupakan selisih antara final value peak atau peak pada respon satu sistem dengan set point atau final value dengan yang ingin dicapai, sehingga berdasarkan pada bab 462 didapatkan final value peak yang dicapai ialah 1.0933 dan set point 1 sehingga steady state errornya ialah SSI sama dengan peak state point kali 1000 kali 100%. SSI 1.0933 dikurang 1 dikali 100%. SSI 9.33%. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal latihan di mana soalnya itu diketahui fungsi alih berikut. Nah, yang pertama itu G sama dengan 1 per S tambah 3. Yang kedua itu US sama dengan 10 per S pangkat 5 ditambah 7S pangkat 4 tambah 6S pangkat 3 tambah 42S pangkat 2 8S tambah 56. Lalu gambarkanlah step responsnya serta dapatkan nilai verifikasi waktu responsnya terhadap TR, TP, MP, TS dengan simulink. Hitunglah steady state errornya dengan set point 1. Langsung saja kita uji coba soal latihan ini menggunakan MATLAB. Yang dimana di sini saya sudah masukkan programnya. Yang pertama itu mendefinisikan fungsi alih G sama dengan TF1, U sama dengan TF10. Lalu pada baris kelima itu sistem log terbuka. Lalu sistem log terbuka sama dengan series G, U untuk menghubungkan GS dan US secara seri. Lalu yang ke-8 itu sistem log tertutup. Sistem log tertutup atau feedback sistem log terbuka, 1 untuk membuat sistem tertutup dengan umpan balik negatif. Lalu baris ke-11 itu response step. Lalu baris ke-17 itu informasi response step. Lalu ke-20 itu waktu naik, waktu puncak, overshoot, maksimum waktu setel. Lalu menampilkan hasil, lalu kesalahan keadaan tuna atau steady state error. Lalu selanjutnya kita langsung run saja untuk mendapatkan grafik pada programnya. Baik, hasil dari grafik pada soalnya bisa teman-teman lihat ini ada amplitudenya itu nilainya dari 3, 2, 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Lalu time-nya itu ada 0, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200.
Lalu grafiknya itu dari 0 hingga ke seperti ini. Bisa teman-teman lihat di grafiknya. Lalu hasil dari workspace-nya itu nilai G-nya itu 1 kali 1, U-nya itu 1 kali 1, info 1 kali 1, kesalahan steady state-nya itu 0,9438, nilai akhirnya itu 0,0562, overshoot-nya itu NaN, seed point-nya itu 1, sistem terbukanya itu 1 kali 1, sistem tertutupnya itu 1 kali 1, waktu naiknya itu NaN, waktu puncaknya itu INI, waktu stylenya itu NaN. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.